Barcelona bisa gagal menjual para pemainnya gara-gara faktor gaji. Atletico Madrid sudah menelan kerugian 100 juta euros. Chelsea dan Manchester City terancam gagal di Liga Champions. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. 13 berita terbaik untuk Anda hari ini. Real Madrid bertekad merebut trofi. Zinedine Zidane sangat senang bisa kembali ke pusat latihan klub di Valdebebas dan berniat menyelesaikan musim dengan trofi juara La Liga. Mengaku bahwa pekan ini merupakan pekan yang sangat menyenangkan dengan tim berlatih kembali dalam kelompok-kelompok kecil. Pekan depan dia bilang akan terlihat lebih baik lagi. Real Madrid merasa beruntung bisa mulai latihan, bisa berada di atas lapangan dan semua itu terlihat bagus bagi Zidane. Para pemain Los Blancos juga berpikir bahwa sekarang mereka harus memaksimalkan semua ini, belajar untuk menikmatinya. Sudah hampir 7 minggu berlalu sejak kekalahan Real Madrid dari Real Betis yang membuat Barcelona bisa unggul 2 poin di puncak klasemen La Liga. Tetapi Zidane hanya ingin timnya berjuang untuk meraih gelar juara Liga Spanyol. Menjadi juara itu sudah ada di dalam DNA-nya Real Madrid, tegas Zidane. Transfer Real Madrid digagalkan oleh PSG. Juara Liga Prancis itu berencana menggagalkan usaha Real Madrid untuk mendatangkan pemain remaja 19 tahun Erling Haaland, sama seperti saat mereka gagal mendatangkan Kylian Mbappe di masa lalu. Real Madrid dan PSG sepakat untuk banyak hal. Transfer kiper Keylor Navas dan Alphonse Areola baru-baru ini, juga Jesse Rodriguez, tetapi juga ada hal-hal lain di mana mereka belum sepakat. Ketertarikan Los Blancos pada Kylian Mbappe bukanlah rahasia lagi dan mereka yang berada di Parc des Princes mungkin mulai khawatir soal masa depan pemain ini. Mbappe tahu kesepakatannya di Paris akan berakhir dalam 2 tahun, sementara Edinson Cavani dan Mauro Icardi juga diperkirakan akan keluar pada musim panas mendatang, hanya untuk menambah kebutuhan mereka akan pemain seperti Erling Haaland untuk datang. PSG menginginkan seorang pemain yang bisa masuk dan menjadi target man untuk serangan mereka. Hal itu plus asumsi bahwa pemenang Piala Dunia Mbappe akan pindah ke Santiago Bernabeu cepat atau lambat, mereka harus mengalihkan perhatian mereka pada sang striker Borussia Dortmund. Salah satu top skor La Liga pensiun. Aritz Aduriz secara resmi pensiun dari sepak bola setelah dipaksa oleh dokter untuk segera menjalani operasi penggantian pinggul. Pemain berusia 39 tahun itu semula akan gantung sepatu pada akhir musim ini. Dengan striker itu akan memiliki mimpi melakukan laga perpisahan bersama Athletic Bilbao saat menghadapi Real Sociedad di final Copa del Rey. Tetapi pandemi saat ini mengacaukan semua rencananya. Waktunya telah tiba, kata Aduriz di media sosial Twitter. Berkali-kali saya telah mengatakan bahwa sepak bola akan meninggalkan Anda sebelum Anda meninggalkan sepak bola. Kemarin para dokter mengatakan pada saya untuk menjalani operasi sesegera mungkin untuk mendapatkan tulang pinggul buatan guna menggantikan pinggul saya dan untuk mencoba menjalani kehidupan sehari-hari saya senormal mungkin. Sayangnya adalah bahwa tubuh saya sudah mengatakan cukup. Aduriz adalah salah satu top skor Bilbao dan pernah menduduki salah satu top skor La Liga juga. Pemain Premier League keluhkan bola lengket. 20 klub papan atas Premier League sudah memulai lagi musim mereka yang tertunda dengan sesi-sesi latihan yang dikontrol ketat sebagai bagian dari Project Restart yang bertujuan untuk menyelesaikan musim ini. Tetapi cairan disinfektan yang disemprotkan ke bola bereaksi pada cuaca panas saat ini menyebabkan permukaan bola menjadi lengket dan mempengaruhi pergerakan bola. Sejumlah pemain mengeluhkan arah bola tidak sesuai seperti yang mereka inginkan gara-gara lengket tadi. Beberapa pemain juga mengklaim bahwa sesi latihan tidak sesuai dengan target mereka membangun kebugaran menjelang dimulainya kembali pertandingan pada pertengahan Juni. Sesi latihan dibatasi pada kelompok 5 orang, semuanya dengan jarak sosial dan sebagian besar hanya berupa latihan lari tidak melibatkan bola. Ada beberapa latihan kerja bola yang melibatkan menggiring bola di sekitar kerucut dan menembak ke gawang yang kosong, dengan setiap pemain harus mendapatkan bola mereka sendiri-sendiri agar sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Pelatih dipahami memiliki perasaan yang serupa bahwa latihan ini tidak banyak artinya. Percaya bahwa sesi tersebut tidak lebih dari sebuah aksi public relation untuk pemerintah Inggris dan Premier League bahwa segala sesuatunya baik-baik saja. Chelsea izinkan Kante absen latihan.
Seperti kita tahu, coronavirus ini lebih berbahaya untuk orang-orang keturunan Asia, Afrika, dan minoritas lainnya. Seperti itulah hasil penelitian di Inggris. Tidak heran jika N'Golo Kante merasa dia sangat takut untuk kembali ke sesi latihan Chelsea. Takut ketularan penyakit yang bisa mengambil nyawanya. Dia beruntung main di Chelsea yang mengizinkan sang pemain Prancis itu absen latihan lebih dulu, sementara ini sampai dia merasa lebih yakin untuk kembali. 2 tahun lalu N'Golo Kante bikin semua pemain Chelsea takut setelah dia jatuh pingsan dalam sebuah sesi latihan. Kaca mobil Mohamed Salah pecah. Saat semua pemain Liverpool kembali ke lapangan latihan pada hari Selasa kemarin, ada satu yang menarik perhatian, Mohamed Salah. Kaca mobilnya terlihat retak besar saat ia menyetir mobil masuk ke dalam kompleks latihan Liverpool di Melwood. Kemungkinan besar ini terjadi dalam perjalanan karena Mo Salah punya sejumlah mobil, lebih dari satu termasuk Lamborghini, Mercedes-Benz, dan Bentley. Dengan penghasilan besar, Mo Salah tidak terlihat pusing memikirkan kaca mobilnya itu. AC Milan menolak minat PSG untuk Theo Hernandez. AC Milan sudah mengatakan pada PSG untuk melupakan niat mereka memboyong mantan bek kiri Real Madrid Theo Hernandez. Pemain 22 tahun itu sudah menjadi bintang di San Siro musim ini, menyumbangkan 6 gol dan 3 assist dalam 25 pertandingan bagi Rossoneri di ajang Serie A dan Coppa Italia. Theo Hernandez adalah seorang pemain bertahan, tetapi jumlah golnya hanya kalah dari striker Ante Rebic yang mengoleksi 7 gol. Ia memperlihatkan ketangguhan latihan semasa di Real Madrid dengan gol-golnya. PSG harus membayar setidaknya 50 juta euros jika ingin mendatangkan Theo. Inter Milan pulangkan Moses ke Chelsea. Inter tidak mau membayar 12 juta euros untuk membeli Victor Moses dari Chelsea, jadi sang pemain kemungkinan besar akan kembali ke Stamford Bridge pada musim panas ini. Bek sayap itu dipinjamkan ke Fenerbahce di Turki, tetapi pada bulan Januari ia pindah untuk reuni bareng Antonio Conte di San Siro. Moses tampil 3 kali di Serie A, 2 di ajang Coppa Italia, dan 2 lagi di Liga Eropa, sebagian besar sebagai pemain pengganti. Berbagai sumber menyatakan bahwa Inter menginginkan diskon dari harga 12 juta euros itu, tetapi surat kabar The Sun memberitakan bahwa Chelsea jual mahal. Jika Chelsea tidak mau memotong setengah dari angka itu dan menawarkan perpanjangan kontrak pinjaman, maka Victor Moses kemungkinan besar akan meninggalkan Inter pada akhir musim ini. Ini merupakan harga yang sangat tinggi untuk seorang pemain berusia 29 tahun, mengingat kontraknya dengan Chelsea akan berakhir pada Juni 2021. Sebelum kita lanjutkan, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Atletico sudah kehilangan 100 juta euros. Krisis yang sedang berlangsung saat ini telah memberikan pukulan besar bagi Atletico Madrid yang kehilangan uang lebih dari 100 juta euros dalam beberapa minggu terakhir. Jumlah ini kira-kira mewakili sekitar 20% dari budget anggaran klub musim ini. Sebanyak 15 juta euros telah hilang dari uang langganan dan tiket kandang untuk 6 pertandingan terakhir yang seharusnya dimainkan selama periode karantina ini. 5 di ajang La Liga dan setidaknya 1 di Liga Champions. Dalam hitungan 1 dekade, Atleti telah berhasil melipat gandakan anggaran mereka menjadi 5 kali lipat lebih, tetapi mereka telah kehilangan sumber pendapatan utama mereka dari tiket, merchandise, dan sponsor. Seberapa besar kerugian finansial mereka baru akan diketahui ketika sepak bola kembali normal dan para penggemar kembali ke stadion. Manchester United menjadi calon tunggal pembeli Koulibaly. Bek Napoli, Kalidou Koulibaly dilaporkan hanya memiliki Manchester United sebagai satu-satunya calon pembeli musim panas ini. PSG sudah mundur dari kompetisi mendapatkan bek tangguh itu setelah melihat nilai jual Koulibaly 70 juta euro sebagai kelewatan dan keterlaluan. Sebenarnya ini sudah harga diskon. Musim lalu, Koulibaly dijual dengan harga 100 juta euros. Itu lebih keterlaluan lagi. Kini dengan krisis keuangan tengah melanda klub-klub Eropa, pemilik Napoli, Aurelio De Laurentiis bisa menyesal tidak buru-buru menguangkan bek asal Senegal tersebut. Apalagi bek tengah itu sudah berusia 29 tahun. Tinggal tersisa 1-2 tahun lagi pada masa puncaknya. Chelsea dan Manchester City bisa gagal di kompetisi Eropa.
Pemerintah Inggris tidak mau memasukkan para pemain bola dalam daftar orang-orang yang dikecualikan. Apa itu artinya? Artinya mereka terancam gagal untuk melanjutkan kompetisi mereka di ajang Liga Champions yang akan dimulai pada bulan Agustus. Memang belum ada keputusan pasti soal ini, tetapi para menteri di kabinet Boris Johnson sejauh ini masih menolak memasukkan para pemain bola dalam daftar pengecualian. Jika tidak dikecualikan, maka setiap kali mereka pergi kembali ke Inggris dari bertanding tandang di kompetisi Liga Champions, mereka harus masuk karantina 14 hari. Itu menyebabkan mereka tidak bisa kembali tepat waktu untuk laga kandang atau sebaliknya. Hal yang sama juga bisa menimpa Manchester United, Wolves, dan Rangers yang masih berkompetisi di kasta kedua Liga Eropa. Gaji pemain menyita 80% budget Barcelona. Masalah utama Barcelona saat ini adalah masalah keuangan yang disebabkan oleh tingginya gaji para pemain mereka. Gaji luar biasa besar ini membuat beberapa pemain tidak diminati oleh klub lain dan mengurangi kemampuan Barcelona untuk memotong budget mereka. Dengan 630 juta euro setahun, upah pemain mencapai 63% dari anggaran klub sebesar 1 miliar euros dalam setahun. Sekarang klub Catalonia itu memperkirakan bahwa mereka akan kehilangan sekitar 200 juta euros pendapatan karena krisis coronavirus ini, dari uang tiket, dari penjualan merchandise, dari duit siaran TV, yang berarti bahwa upah pemain sekarang mencapai 80% dari total pendapatan klub, bukan 63% lagi. Karena angka-angka yang tidak sehat ini, para pemain dari skuad utama telah bersedia mengambil 70% pemotongan gaji selama masa darurat Spanyol. Tetapi langkah ini tidak akan cukup. Barcelona perlu memangkas biaya dalam skuad mereka dimulai dengan penjualan pemain. Klub lain takut lihat gaji para pemain Barcelona. Menjual para pemain musim panas ini tidak akan mudah bagi klub asal Catalonia itu. Tingginya gaji para pemain mereka telah membuat takut klub-klub lain. Sebagai contoh, Napoli tertarik untuk mengontrak Samuel Umtiti tetapi tertunda karena upah tahunannya mencapai 4 juta euros. Hal yang sama berlaku untuk pemain seperti Filipe Coutinho, lebih dari 10 juta euros per tahun, dan Ivan Rakitic, 8 juta euros per tahun. Upah tinggi ini tidak hanya mencegah Barcelona dari memangkas biaya, tetapi juga menggagalkan kesepakatan untuk kontrak baru. Inter dan Juventus enggan menerima pemain Barcelona dengan upah besar jika klub itu menawarkan mereka sebagai bagian dari kesepakatan untuk Lautaro Martinez dan Miralem Pjanic. Jika mereka tidak dapat menjual pemain, maka Barcelona juga tidak dapat menawarkan kontrak baru kepada mereka yang sudah berada di dalam skuad utama mereka saat ini. Contohnya adalah kiper Marc-Andre ter Stegen yang menginginkan gaji 18 juta euros per tahun untuk kontrak barunya. Hanya Lionel Messi dengan 40 juta euros per tahun yang lebih tinggi daripada siapapun yang ada di skuad Barcelona saat ini. Akibatnya klub harus duduk dengan para pemain mereka dan meminta kerelaan mereka untuk membuat lebih banyak pengorbanan finansial untuk menjaga masa depan klub. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Terima kasih sudah nonton. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.